Jadi ketika dalam konteks agama-agama lokal begitu ya, personifikasi yang namanya Tuhan itu kan terlalu jauh dan sangat abstrak. Oke, jumpa lagi di Krusial episode yang kedua. Setelah di episode yang pertama, kita sudah banyak bincang-bincang dengan Mas Ancu tentang apa dan bagaimana penghayat kepercayaan di Indonesia. Dan yang kedua ini kita akan lebih banyak menggali pengalaman, tantangan, atau hal-hal yang sering ditudingkan terhadap penghayat kepercayaan. Namun yang terpenting adalah nanti di akhir kita akan dengar apa sih sebetulnya makna menjadi Indonesia bagi penghayat kepercayaan. Kalau bisa dikatakan memetik Indonesia dari Indonesia, kita akan dengar bersama apa kisah mereka, apa pengalaman mereka, dan apa pendapat mereka. Stay tune di YouTube Satu Nama. Selamat datang di Krusial. Selamat siang, Bu Nur, Mas Argo. Selamat siang. Selamat siang. Kita ketemu lagi di Krusial episode yang kedua. Hari ini bersama dengan Bu Nur dan Mas Argo kita akan mendalami setelah sebelumnya kita bicara soal apa dan bagaimana penghayat kepercayaan. Nah, mungkin sebelum dimulai kita bisa kenalan dulu nama, terus kemudian aktivitasnya apa gitu. Silakan, Bu. Saya dulu nih ya. Iya. Iya, Bu. Baik. Saya Nur Sudiati, saya dalam penghayat saya adalah Kadang Warga Hardopusoro. Kalau apa itu Hardopusoro? Itu adalah kawruh kasunyatan. Kawruh kasunyatan yang ada di Nusantara sebenarnya. Yeah. Sebenarnya itu sudah ada sejak abad 18. Kemudian makin berkembang warga. Kita bilang kadang warga supaya kadang itu seakan kita dekat begitu ya, kalau bahasa kadang itu kita pakai begitu. Sama kayak saudara gitu. Seperti kayak saudara gitu. Jadi kita saling ada keterhubungan. Dari Jogja sampai ke Kalimantan sampai Jakarta, dimanapun kadang warga itu berada seperti itu. Nah, Hardopusoro itu sendiri sebenarnya dalam konsep atasnya itu paling di atas, Hardopusoro iku kawruh kasunyatan. Dudu agama lan ora bakal dadi agama. Bukan agama dan tidak akan jadi agama. Dan tidak akan menjadi agama. Maka siapapun yang menjadi kadang warga di Hardopusoro itu memiliki agama juga. Artinya secara strategis dalam kehidupan spiritualnya, saya rasa kok seperti saya ini lebih nyaman. Ya punya agama, tapi ya saya sebagai penghayat. Artinya penghayatan itu kami pakai sebagai dialog dalamnya kita terhadap Sang Pencipta. Kemudian agama itu kita pakai sebagai aturan-aturan di dunia ini kita menghadapi kehidupan, untuk mengatur waris, untuk mengatur nikah, untuk mengatur apalah yang ada di kehidupan secara wajar seperti itu. Tetapi ada juga yang penghayat kami, ada yang hanya berpenghayat saja, tidak memiliki agama. Itu pun kami juga tidak membedakan, karena yang penting bagi kami adalah kepenghayatan. Penghayatan terhadap apa? Ya, menghayati semuanya yang ada di lingkungan kita. Jadi ada keragaman ya, Bu, di Hardopusoro sendiri. Ada yang sambil juga beragama, ada yang memilih untuk tidak, ya hanya menjadi penghayat saja gitu ya. Ya. Jadi ada keragaman di situ ya. Ya, saya rasa tidak hanya di Hardopusoro ya yang dia itu sebagai penghayat, tetapi dia juga memiliki agama begitu. Karena bagi kami, saya memiliki agama, atau saya bukannya begini ya, bukan saya memiliki Tuhan, bukan, tetapi saya ini milik Tuhan. Seperti itu, jadi berbeda itu.
Jadi kalau untuk orang awam yang belum tahu gitu, apa yang dicari ketika juga melakukan ritus penghayat itu, Bu? Selain kalau beragama kan arahnya ke Tuhan. Kalau lewat ke penghayatan itu kemudian apa yang dicari, yang diperoleh oleh Bu Nur sendiri? Ini pengalaman ya. Iya. Kalau di dalam kawruh kami Hadobusoro itu juga ada satu konsep bahwa supaya urip iku luhur, duwe keturunan luhur, dan nantinya itu bisa mati luhur. 3 itu yang selalu dalam dalam batin kami seperti itu, dan selalu akan diusahakan seperti itu. Begitu. Jadi itu seperti kalau saya bilang bisa juga seperti itu adalah sebuah metode untuk keselamatan. Untuk keselamatan. Ya. Baik. Bisa saja dikatakan metode itu. Ibu selain beraktivitas di Penghayat Hadobusoro, selain itu aktivitasnya apa lagi, Bu? Kalau sekarang? Begini ya, Mas. Sebenarnya saya ini seniman. Oh. Saya ini seniman keramik ya. Seniman keramik. Jadi saya bergula dengan tanah liat seperti itu. Jadi semoga tanah liat bisa saya bentuk sebagaimana afeksi atau ekspresi yang saya inginkan seperti itu. Nah, untuk di seniman keramik ini ini kelihatan kayak sombong ya. Gak apa-apa, Bu. Gak apa-apa. Ya termasuk seniman seniman senior begitulah ya saya. Pameran tunggal udah 6 kali, dan pameran tunggal itu kan juga penyiapannya mesti 2 tahun seperti itu ya. Kemudian saya juga mengajar di ISI. Tentu yang utama mengajar tentang keramik seperti itu. Dan Institut Seni Indonesia Jogja ya. Dan kegiatan yang lainnya ya saya sangat menikmati sebagai ibu rumah tangga, beranak dan bercucu seperti itu. Iya. Luar biasa ya. Jadi perannya itu banyak ya, Bu ya. Sampai hari ini masih menjalankan itu semua ya, Bu? Masih hebat, luar biasa Bu Nur. Oke. Sekarang kita perkenalan dengan narasumber yang kedua ini. Nama dan aktivitasnya di mana? Silakan. Ya, terima kasih. Giliran saya ya, Bu ya. Nama saya Argo Twikromo, gitu ya. Kebetulan saya sekarang adalah staf pengajar di program studi ilmu komunikasi FISIP Universitas Atmajaya Yogyakarta. Itu kebetulan aktivitas saya sekarang seperti itu. Dan kalau yang di luar itu juga ya kita gelandangan sih, kalau saya di luar itu gelandangan gitu. Jadi apapun kalau yang minta bantuan ke saya ya saya support seperti itu kira-kira. Saya kira lebih singkat seperti itu saja ya. Seperti itu. Dan studinya banyak di antropologi ya. Oh iya. Kalau latar belakang studi saya memang antropologi semua begitu saya. Sehingga barangkali saya kalau di program studi ilmu komunikasi saya bisa menyumbangkan ilmu saya juga di sana, dan aktivitas saya di luar itu juga sangat terkait dengan kebudayaan, terkait dengan relasi bagaimana relasi harmoni antar manusia dengan alam dan manusia dengan yang kuasa yang di atas. Itu sebetulnya saya ingin mencoba untuk bagaimana pengelolaan kehidupan di dunia ini itu menjadi harmonis dan baik, walaupun itu sangat susah, tetapi tetap kita usahakan terus begitu. Mas Dari. Baik, terima kasih Mas Argo. Kita sebelumnya kita sudah berkoresponden ini dengan beberapa teman-teman penghayat yang ada di 3 wilayah. Kita sengaja untuk memilih karena supaya tidak teman-teman yang nonton itu tidak melihat bahwa kan selama ini orang taunya penghayat itu apa? Oh, yang kejawen itu gitu. Mungkin yang di Jawa banyak mendengarnya itu, tapi sebetulnya ada banyak sekali keragaman. Nah, kita sudah berkoresponden dengan 3 teman dari Sumatera, dari Jawa, dan juga dari Tanah Sumba, dari penganut Marapu. Nah, sekarang kita lihat supaya teman-teman juga berkenalan dengan teman-teman yang dari 3 wilayah tadi. Kita tonton dulu videonya. Apa sih yang menjadi inti dari ajaran yang dianut oleh teman-teman itu?
dari cerita teman-teman tadi ada sebuah pertanyaan yang menarik untuk kita ulas, kita bahas. Tadi teman Gabriel dari golongan Siraja Batak, lalu Mbak Sukma Dewi Nawangwulan dari Medal Urip Brebes, dan Umbu Remi dari Marapu di Sumba menyatakan bahwa apa yang dihayati itu sebetulnya juga bermunajat kepada Tuhan. Ini kan menepis tudingan bahwa ada tudingan sesat, tidak bertuhan dan lain sebagainya. Ternyata teman-teman penghayat juga mengenal konsep itu dan berdoa kepada Tuhan. Cuma yang menarik adalah ada posisi leluhur. Leluhur itu ditempatkan pada posisi yang penting untuk menjadi perantara. Mungkin agak sedikit berbeda, Mbak Sukma Dewi di ajarannya menyebut leluhur sebagai panutan, tapi tetap sama punya posisi yang penting. Nah, ini yang mau saya tanyakan mungkin ke Mas Argo dulu. Seberapa penting sih posisi leluhur dalam agama-agama leluhur ini? Ya, untuk leluhur itu sebetulnya kan hanya personifikasi dari kita melihat bahwa itu adalah orang yang kita hormati ketika di dunia ini. Itu kan sesuatu yang kita hormati, yang mungkin membuat kita ada, begitu ya, dalam konteks hidup di dunia. Dan ini juga sebetulnya bisa ditempatkan juga sebagai semacam perantara, walaupun ketika kita berdoa dengan Tuhan atau apapun itu mungkin juga bisa langsung ya, tapi ini adalah lewat orang-orang yang terdekat dari kita. Ketika itu dekat dengan kita, artinya hati kita juga akan sampai. Itu harus kita pahami seperti itu. Jadi ketika dalam konteks agama-agama lokal begitu ya, personifikasi yang namanya Tuhan itu kan terlalu jauh dan sangat abstrak, gitu ya. Nah, ketika itu abstrak, artinya kita butuh yang mungkin yang agak konkret. Peneluhur itu juga abstrak, tapi kan dekat dengan kita. Artinya kita memang bisa melalui itu. Jadi personifikasinya seperti itu. Berbeda dengan mungkin agama-agama yang besar ini ya, kita sudah bisa mengatakan itu langsung ke yang di atas begitu ya. Tetapi ketika kita melihat konteks waktu itu, nah, kita kan menilai sesuatu itu tidak hanya dasarnya hanya pemikiran kita, tetapi kita harus menyelami saat itu baca tulis belum ada, dan saat keadaan alam atau ekologinya seperti itu. Artinya disitulah sebetulnya ada personifikasi yang dekat yang bisa kita minta sebagai untuk permohonan kita terhadap kehidupan ini. Gitu. Jadi memang dalam agama-agama lokal, kalau saya mengistilahkan dalam antropologi kan agama-agama lokal, walaupun kemudian ketika kita dalam perspektif negara itu mungkin kepercayaan, gitu ya. Jadi agama-agama lokal yang lebih dulu dari negara ini, lebih dulu dari kita ini, sebetulnya mereka justru sangat kreatif, sangat cerdas, sangat baik bagaimana memahami alam saat itu, bagaimana alam itu bisa kemudian dipahami, bagaimana bisa menata kehidupan ini, mengelola kehidupan ini, tidak hanya pada yang kuasa lewat leluhur tadi, tetapi juga menata kehidupan manusia secara horizontal dan juga dengan alam, dan juga kemudian secara vertikal kepada yang di atas melalui leluhur ini. Seperti contoh ya, kalau kita lihat, saya ambil misalnya agama Merapu ya. Di agama Merapu itu barangkali konsep Tuhan begitu itu mungkin sangat abstrak bagi mereka. Bahkan tidak boleh disebut namanya. Ya, itu karena terlalu tinggi. Karena terlalu tinggi ya. Sehingga untuk leluhurnya itu adalah si bermata besar, bertelinga lebar, buah mata, kemudian si telinga lebar. Artinya apa? Kalau kita lihat konteks saat itu, ketika matanya lebar, itu kan maha tahu, maha melihat. Telinganya lebar, itu ya maha mendengar. Tapi kadang hal-hal kayak gini kan kemudian tidak pernah masuk dalam pemikiran kita yang
merelabel sendiri masuk dalam dunia modern dan logis ini. Tapi sebenarnya kalau saya lihat ya tidak logis, karena konteks dulu tidak dipahami secara logis dengan logika saat itu, tapi dengan logika kita. Artinya kita tidak logis juga, begitu ya. Ini yang barangkali mungkin bagi kita itu juga perlu kita pahami lah, konteks-konteks seperti ini. Walaupun ada konteks politik dan lain sebagainya ya, tapi sebenarnya konteks-konteks ini perlu kita pahami, gitu ya. Karena apa? Ini kalau masih ada waktu saya sedikit mendongeng, kalau boleh. Oke. Kita ini seperti saya, Bu Nur, Mas Leri, begitu ya. Itu apa? Melalui bangku sekolah kan, dari kecil sampai sekarang ini. Jujur, kalau kita tanyakan pada diri kita, begitu ya, yang kita pelajari apa? Ya, ilmu. Dari mana ilmu itu? Ya tentunya adalah dari luar. Dominannya ilmu-ilmu tentang yang ada dalam masyarakat kita itu justru kadang ditinggalkan atau diberi label itu tidak logis, itu tidak kuno, ilmiah, itu tidak ilmiah dan lain sebagainya itu. Ini kalau tanpa sadar, bahkan mungkin kita yang bergerak untuk apa ya, bersama mereka membangun pun kadang mempunyai konsep-konsep seperti itu, sehingga kadang kita luput untuk mengarahkan mereka. Tapi kita tidak pernah memahami atau belajar ilmu mereka. Atau minimal kalau saya, bagaimana kita juga harus belajar bagaimana yang dari luar ini kemudian kita sejajarkan atau kita kawinkan secara harmonis ya. Perkawinan bukan berarti merubah ya, tapi secara harmonis artinya bisa kita sejajarkan dengan guyup rukun, dengan enak, dengan apa namanya, selaras, tidak menyakiti, kemudian apa namanya, bisa duduk bersama begitu. Itu harus kita pelajari bagaimana caranya ini, karena selama ini ketika kita sekolah harus kita akui, mungkin walaupun banyak yang tidak mengakui, tetapi kalau kita berefleksi harus mengakui kita ini kan hanya menaklukkan mereka. Sama dengan mental penjajahan saat itu, penaklukan, tetapi dengan cara halus, dengan cara bahwa ini benar, tapi benar menurut logika kita. Mereka mengatakan iya karena kita yang kuasa, kita yang punya duit, kita yang mungkin membuat mereka enak dan lain sebagainya. Itu mungkin iya, tetapi sebetulnya mereka sendiri pasti mempunyai apa namanya, cara-cara sendiri. Kalau kita lihat, kita mungkin mengacu sedikit pendapatnya Homi Bhabha ya, ahli poststrukturalis ini, mengatakan bahwa yang namanya masyarakat itu sebenarnya menciptakan dunia ketiga, dalam arti dengan mimikri itu, kayak Bu Ulon itu kan mimikri begitu ya, supaya nyaman, supaya enak begitu ya. Artinya supaya bisa minta penjajah dan orang terjajah itu kan hanya dua dikotomi saja, tetapi sebenarnya lebih cerdik ketika menciptakan ini. Sehingga sekarang ini kan cerdiknya mungkin juga sekarang ini harus kita buat secara bersama-sama. Kita harus yang bergerak di sana ke sana itu harus tahu bahwa kita juga perlu melihat mereka itu juga sangat cerdik dengan dikotomi yang terjadi sekarang ini antara agama dan mungkin dianggap kepercayaan begitu. Bagaimana saya juga tetap KTP saya beragama, tetapi saya tetap menginduk pada sini, hati saya di sini. Orang tidak pernah tahu kalau kita misalnya saya yang berkuasa begitu mengatakan, kamu kenapa tidak beragama? Ini KTP saya beragama misalnya, itu kan sangat cerdik. Tapi ini nggak pernah dilihat. Bagaimana kita juga berorganisasi, tetapi kemudian juga mengadakan ritus-ritus tertentu. Hal seperti itulah mungkin yang perlu kita pahami. Baik. Itu Mas Leri. Jadi ada 3 poin ya. Pertama, leluhur ditempatkan sebagai personifikasi yang konkret. Yang kedua adalah ada pengaruh konstruksi akademik mungkin di sekolah-sekolah. Pengetahuan yang dibuat itu seringkali abai dengan sesuatu yang sifatnya lokal, yang dianggap kolot, dianggap dan lain sebagainya itu tadi. Dan yang ketiga, Mas Argo tadi bicara juga tentang bagaimana kemudian seringkali yang dikotomis itu ada tempat ketiga ketika saling menyesuaikan diri sehingga tetap bisa hidup nyaman gitu ya. Tentang konkret tadi ya, kita lihat ya, untuk gambaran saja konkretnya ya.
kita menempatkan leluhur itu konkret begitu. Bahkan kalau kita melihat untuk di Jawa, ini bedanya dengan misalnya di luar, di belahan dunia selain Indonesia ya, kita melihat bahkan hantu pun konkret. Nah, itu di luar agama ya, hantu konkret. Ada dikatakan ada wewe, ya toh, Banaspati, begitu, Glundung Pringis. Bahkan dalam konteks modern, si manis jembatan Ancol itu kan juga konkret, begitu. Itu yang abstrak, itu adalah cerdik sekali kalau saya lihat, begitu. Ini tidak saya temukan untuk di belahan dunia yang lain. Hantu ya titik hantu, begitu. Tetapi supaya dekat, ketika dekat artinya bukan menyembah ya, karena orang kayak gitu kadang dikatakan itu menyembah atau apa namanya kafir begitu, tapi jangan diistilahkan kafir miskin ya, kafir saja begitu. Kalau kafir miskin berbeda begitu. Oke, yang dikatakan kafir itu dia memberi saji ketika kita itu apa namanya berhubungan baik dengan yang alam supranatural yang lain, itu sebetulnya ya itu pandangan kita, pandangan masyarakat lokal bahwa itu juga sesama kita, juga ciptaan dari yang kuasa, dan kita harus baik. Ketika baik pasti juga akan rukun. Ketika kita musuhi artinya pasti gangguan itu ada saja. Ini yang mungkin perlu kita lihat. Kekonkretan itu kan sesuatu yang sangat cerdik betul kalau saya, tetapi tidak pernah ada di kamus dari orang-orang yang mengaku diri sekolah seperti saya ini. Seperti saya juga. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Argo. Ada tanggapan enggak Bu Nur? Tentang posisi apa leluhur tadi, kalau di Jawa gimana Bu? Nah, kalau menurut persepsi kami ya orang-orang penghayat itu, leluhur itu tetap kita hormati karena beliau-beliaulah yang mewarisi nilai-nilai kepenghayatan itu kepada turunan-turunannya. Seperti saya memiliki saya menjadi penghayat karena orang tua saya pun juga orang penghayat, kakek saya orang penghayat, seperti itu. Hanya saya dulu tidak sadar kenapa kalau malam orang tua saya tidur larut malam, terus kemudian istilahnya manembah atau sembahyang begitu, manembah di bawah langit seperti itu, mesti keluar gitu. Oh, ternyata ini juga yang saya lakukan sekarang seperti itu. Jadi walaupun itu istilahnya kalau mungkin bagi agama-agama lain ya itu sembahyang seperti itu ya, tapi kami pun para penghayat itu punya waktu-waktu tersendiri untuk berdialog dengan sang pencipta seperti itu ya, dan itu yang dilakukan oleh penghayat. Jadi leluhur itu sangat penting sekali posisinya, menurunkan nilai, mewariskan nilai, begitu. Dan dalam setiap doa-doanya tadi itu diingat ya, didoakan juga gitu ya Bu ya. Ya, bahkan kok orang tua kita leluhur ya, bahkan kita pun seringkali ada satu kemauan untuk mendoakan mungkin teman kita yang mungkin baru meninggal supaya mendapatkan dimensi yang lebih tinggi posisinya seperti itu ya. Baik, kalau yang soal tadi berdoa tengah malam di alam terbuka itu udah ada penjelasannya nggak Bu? Kenapa kemudian melakukan itu di tengah malam di alam terbuka? Ya karena kita ingin berhubungan langsung ya, supaya tidak ada penghalang, dan itu mungkin ya kami melakukan itu tuh sebenarnya tidak perlu dibuktikan oleh orang lain ya. Kami manembah, kami bermeditasi, kami istilahnya berdialog dengan Tuhan yang dikatakan Tuhan. Bahkan untuk menyebut nama Tuhan pun kadang kita tidak seenteng orang-orang itu menyebutnya, karena kami melihat bahwa konsep Tuhan adalah segala keberadaan yang mengejawantah pada apa yang kita lihat, tetapi pun juga ada di dalam diri kami seperti itu. Jadi Tuhan itu sebenarnya hadir, selalu hadir ketika kita membutuhkan, dan hampir 24 jam dalam seharinya hadir seperti itu. Jadi bisa dikatakan nggak kalau manembah atau berdoa tadi
itu tidak terlalu sibuk dengan harus bersama-sama, harus rame-rame, harus berjumlah besar, berkumpul di tempat tertentu. Tapi lewat proses meditasi tadi yang sendiri itu juga berdoa gitu. Bisa dikatakan begitu nggak, Bu? Ini kan kita ngomong situasi hari ini itu, Bu, ya. Iya. Jadi nggak terganggu nih, nggak terdampak ketika sekarang orang nggak boleh ke rumah ibadah ketika kondisi COVID misalnya ketika hari ini. Bagi kami penghayat tidak ada masalah dan memang itu yang dilakukan kami dari dahulu sampai sekarang. Kesehari-hariannya kita, itu keperluan kita kok untuk kita dialog sama siapa saja dan orang lain nggak perlu tahu apa itu urusan dialog saya seperti itu ya. Jadi sangat personal ya, itu pertemuan dengan ya. Kami nggak perlu bukti, nggak perlu saksi oleh orang lain bahwa kami bertuhan, bahwa kami berdialog dengan Tuhan seperti itu. Baik.